lo bisa berteman sama gue tapi untuk berbisnis mungkin belum gitu. Oh, lo bisa nih berbisnis juga sama gue gitu kan. Dan mungkin juga gue nggak tahu nih di situ apa gue yang memanfaatkan dia atau dia yang memanfaatkan gue gitu kan. Tapi memang secara tidak langsung manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan. Betul. Cuman yang penting nggak ada sisi negatif yang kayak di film itu. Betul. Gitu. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. And action. Yo, what's up bro? Kenalkan nama gue Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam nadi. Puncur, hands up, come on everybody. Yo, kita nang rapper tentang obrolan ajaib. Yo, cek kita sini obrolan ajaib. Kita curhat. Bukan masalah buka aib. Ini bukan alam gaib. Gue mau denger curhat lu yang sangat suksesan yang ajib. Gue pengen dengerin kesuksesan yang curhat lu yang gue nggak tahu. Ya gue buat ilmu yang sangat yang gue dapat selip. Nah, bodo amat. Lupa lagi gue. Jadi ceritanya lo agak-agak mau freestyle ya? Iya, freestyle. Lupa. Koboi. Masuk kali. Sorry. Iya, mikir masuk ya. Jadi ceritanya lo mau freestyle gitu ya? Freestyle. Kurang jago sih gue freestyle. Lo sebenarnya jago Ben? Jago. Tapi lupa ya, belibet ya? Lupa, cuman tinggal dikasih jengger doang aja di atas ya. Jago dong. Gimana kabar Ben hari ini? Alhamdulillah baik. Bahagia. Gimana kabarnya? Siap, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kok nggak ada yang nanya kabar gua? Oh iya. Apa kabar lu, Bang? Lu kan bahagia, gua kan nanya. Lu bahagia banget. Iya dong, kita tuh harus. Pasarnya bahagia banget dong. Wah dia gila. Duitnya nggak habis-habis. Amin ya Bang ya. Amin ya Bang. Mas Eri, yuk kita in frame. Mas, Spill dikit. Gimana sukses lu Mas? Ajak dong ya. Gua mau nyontek Iya, Mas. sini lah, Bang. Gimana bisnisnya Mas? Oke. Dia capek, kasihan dia ngantuk, dia kerja terus kan. Murah capeknya. Kerja terus dia dari pagi, dia gitu. udah mulai Pagi, stripping, siang, sore, running. ya kan? Ya, sukses gitu ya, sukses ya. Running. Capek ya. Gila. Iya. Mau sukses itu harus capek. Iya. Mas Eri, no. Tapi dia juga kerjanya nggak ini juga ya, maksudnya dia nggak cuma di kerja keras hardware lah ya ibaratnya ya. Konvensional ya. Nah, tapi dia juga ini ada dia software jago nih. Software juga? Iya. Oh gila. Dia main komputer jago nih. Wih. Sebenarnya. Iya. Bener, aku nggak bohong. Iya Canggih. sih, Gue canggih. juga diledekin sama dia. Oh, Iya. oke. Tapi lakuin jempol lah. Gila sih. Oke. Nama kios apa sih? Nama kiosnya? Nama kiosnya Apa? Klinik Klinik apa? Smartphone. Oh, smartphone. Gue lihat aja, ada dia nih. Iya. Lagi ngetik-ngetik apaan tahu dah. Oke. Yuk, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Ngobrol Ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang membicarakan, yang ngobrolin tentang hal-hal yang ajaib. Dan kita bertiga lagi, ya kan? Kita lagi ya Bang ya. Kita lagi. Tapi emang topiknya begitu aja, kita bukan hanya membahas ngobrol tentang hal-hal yang ajaib ya, mau nggak mau ya kita terus ya. Ya paling kalau ada tamu ya boleh. Ngobrol. Gue sebenarnya sorry. pengen ngundang stuntman. Wih. Pengen gue ngundang stuntman, cuman gue belum punya kesempatan. Bukan belum punya kesempatan. Jadi stuntman-nya memang lagi sibuk nih, lagi syuting. Lagi banyak film-film yang mengandung adegan-adegan bahaya. Iya. Jadi dia agak susah dan ya next lah kata dia. Nah, dia ternyata ngikutin kok, dia bilang sama gue, Bang, next gue datang deh Bang. Soalnya ini gue belum bisa gitu kan. Gue mantau terus kok katanya gitu. Ngobrol ajaib gitu. Iya, sayang banget tuh. Ya, jadi ya alhamdulillah gitu loh. Nih ngomong-ngomong nih, apa namanya? Di waktu masa-masa kecil lo, ini dari hati nih gue ngomong. Gue nggak tahu kenapa gue pengen ngomong ini. Masa-masa kecil lo pernah punya sahabat nggak, Yan? Punya. Tetangga gua gitu kan, sahabat samping rumah, main bareng tiap sore gitu. Ya kita semua ngalamin itu sih ya. Tapi itu continue sampai sekarang gitu? Enggak sih. Enggak ya? Sekarang banyak kan lost contact sih Bang. Dari yang kecil banget gitu ya. Dari gua kecil, SD gitu, TK, lost contact, semuanya lost contact. Sorry, gua sebenarnya ketawa tuh gara-gara Bang Benny ngetawain apa sih sebenarnya? Kayaknya ngetawain itu loh, Ben. Iya. Dia tuh penasaran, bro. Lu enggak Mata itu. Enggak, dia cowboy apa bajak laut sih Bang? Wow. Cowboy pice. Jangan gitu. Mata itu.
tapi dia keren. Dia coba lo copot topi lo. Kan biasanya kan angkatan laut nih. Sekarang cowboy begini. Aslinya kan belem tuh. Jadi gue bikin sendiri nih. Oke. Iya, keren juga sih lo Bang, kayak begini Bang. Lo tiap hari begini ya? Hah? Tiap hari begini ya? Jangan. Iya, viral lo Ben. Iya. Terus lanjutnya tadi gimana? Pertemanan lo gimana sampai sekarang? Iya, jadi kan kita punya teman SD gitu kan. Habis itu teman SMP, teman SMA, habis itu teman kuliah. Udah beda-beda biasanya. Iya kan, kalau misalnya teman SD ke teman SMP ya mungkin ada sedikit lah. Tapi kan kategorinya belum tentu sahabat kan. Ya teman bergaul segala macam. Tapi ya kalau misalnya dari yang sekarang masih ada gitu ya, maksudnya masih komunikasi segala macam ada sih. Tapi kebanyakan teman SMA sama teman komplek. Dari kecil kayak gitu. Tapi kalau untuk yang sahabat benar-benar sahabat karib lah. Iya. Yang kemungkinan gua nggak tahu ya. Kadang ya kita temu sahabat itu nggak harus dari kecil kan. Kadang ya karena kita juga hijrah. Kalau gua sih hijrah gitu kan, merantau ke Jakarta ya. Gua punya sahabat. Dari daerah ya Bang ya? Ya gua dari daerah. Gua merantau. Gua di sini gua punya sahabat. Tapi jujur gua di sono juga gua punya sahabat. Oke. Masih kontak gak? Kontekan cuma jarang karena ya. Dia sibuk kan? Dia sibuk. Tapi ini Benny ngomong-ngomong, lo punya sahabat nggak Ben? Ya dulu masa kecil inget banget, gue masih inget nih, inget banget nih masa kecil gue. Ingat gue kali. Gue masih kecil jujur ya, masih kecil gue itu sekolah satu pindah-pindah ya kan. Teman itu gue pindah, gue nggak ada lagi. Tapi pas dia pindah, gue sering dibully. Oh, lu dibully? dibully. Itu apa tuh SD? Ya, tapi SD. Bully ini, gue dibully ini buat pelajaran gue, buat pelajaran buat anak gue. Jadi gini. Gue dibully, dihina-hina, tapi pas udah gede, gue kebalik. Malah yang bully gue, dia cengok. Dia cengoknya gini, kesuksesan kita gitu. Jadi gini loh. Jadi dia sukses. Masa di sosmed kita kan biasa di Facebook apa ya kan udah zaman 2000 ke atas ya, 2010 ke atas kan. Iya. Gimana sih Benny udah gedenya gitu kan. Tapi gue udah gede gini. Dulu gue ada yang bilang, dulu gue ngata-ngatain Benny, gini-gini. Misalnya contohnya gitu, bukan gue pede maksudnya. Contoh ya kan, ya gue sering gue ke hip hop, BB boy, terus gue di teman banyak, dia main gini. TV, terus ya gitu. Tapi ya pesawat, ya gitu kan. Sinetron gitu. Jadi yang hina gue itu ya hidupnya kayak gitu doang. Dia bilang, tapi gue sebutin orang yang bilang, ya misingan gue lah daripada lu dulu gue dikucil-kucilin. Sekarang gini-gini ya kan. Terus apalagi gue udah menikah ya kan. Nah itu juga yang itu belum ya kan. Nah terus dia masih begitu-itu aja. Terus ya bilang gitu. Terus ada lagi teman gue SMP, nggak sebutin orangnya. Dia dibully juga, teman aku juga dibully juga. Agak temponya agak pelan deh. Kayaknya orang yang dengerin bingung. Iya. Nah ini buat pelajaran. Iya itu masuk. Terus ini buat pelajaran juga. Jangan teman buat anak gue ya. Jangan orang yang dibully itu bisa kayak orang blow on, kayak orang siapapun lah ya Bang, gitu ya. Siapapun lah Bang. Itu jangan dibully. Dari SD atau SMP jangan dibully. Oh iya benar. So kenapa temen gue yang ada nih yang orang culun dibully juga. Tapi pas seumuran gue udah umur 40 dia sukses. Oh iya. Sukses dia. Gue bengong, ini orangnya sukses, kok jadi kayak bos gitu ya. Gue diajak kerja sama dia. Ya kan? Coba gue gak pernah bully dia. Coba kalau gue sering bully dia gak mau ngajak gue kerja gue. Malah gue dibalikin. Untung gue, lu pernah sempat mau bully dia gitu. Bilang, lu gini, tapi jangan, gue juga pernah bully ya. Lu biarin aja orang menghina lu, dulu dimin aja gini. Lu sampai nangis, tuh sampai jalan-jalan kaki gini-gini kayak orang PA lah contohnya. Tapi sebenarnya nggak emang mukanya begitu, jauhnya gitu, makanya jangan dihina orang, jangan dibully gitu. Entar lu nyeselnya ntar pas belakangan, nyeselnya ntar masa depannya berapa tahun nih, entar udah gede gini-gini. Kita nggak tahu nasib orang. Nggak tahu dia nasib orangnya. Kalau dia sukses, kalau jatuh lagi gerok, kita bakal dibantu sama dia. Makanya jadi jangan bully orang, misalnya tentang ini buat anak sekolah ya, yang umur SMP apa jangan bully temen yang culun. Culun kita bully gini-gini. Jangan, itu roda berputar loh. Oh iya, dunia berputar. Lu di sekolah, lu zaman di sekolah nih, lu lagi tinggi nih, gua pentolan di sekolah nih. Betul. Entar udah lulus bertuat nih, udah umur dewasa lu gini-gini nih. Itu bakal, yang ngibulin lu bisa aja dia bakal sukses. Lu di bawah, lu cengok. Nyesel lu ya? Nyesel. Lu kalau lagi mau pengen tak tolong sama siapa, dia belum tentu nolongin lu. Lu udah bully gue. Tapi kalau lu nggak bully, lu sahabatin, itu yang lu itu bakal sukses. Lu ikut gue yuk kerja. Contohnya gue ngalamin, gue udah kerja sama dia.
Sama orang yang dulu yang dibully. Nah, gue bilang gini, gue sempet ngomong, lu gila, lu hebat lu ya. Iya kayak gini ya. Nah, terus gini. Kali ngomong panjang nih. Iya, soalnya dalam nih. Iya, lu dulu kan dicengin-cengin lu sama anak ya. Bisa kayak gini. Iya lo, sekarang lu sukses nggak nyangka ya. Iya, di buat pelajaran gue juga cuy, gue gitu. Gue mah nggak pernah cengin lu ya, gue gituin ya kayak gini. Cengin lu ada orang-orang no. Iya, gini-gini. Gimana orangnya? Ya itu kan gitu-gitu aja gue lihat, gini-gini. Lu sukses lu kalah tuh yang bully lu dulu. Dia nggak mau hati ya. Ya terus lu gimana? Ya gue kerja gini-gini aja gini. Lu ikut gue aja, ngajak kerja sama dia, ya kan? Makasih sama dia tuh karena gue nggak pernah bully dia. Dia yang sering bully. Nah itu buat pelajaran ya. Gue bilang anak saya tuh kalau misalnya ini, lu jangan sering bully orang, biarin aja. Bisa aja yang bully lu tuh bakal sukses, lu bakal diajak kalau lu lagi jatuh. Kita jangan mikir gua tertinggi, enggak. Lu mikir ntar udah ke bawah muter. Udah putar. Jangan sering bully orang. Iya, jangan sering bully orang. Iya, gitu. Tapi gua gini, tadi topiknya lu pernah punya sahabat nggak waktu kecil atau sekarang tuh? Ini topiknya gua nanya sahabat. Ada nggak sahabat ya, kecil tapi udah pada ngerantau gitu-gitu. Ya sekarang ya gue rantau sama Seri dah dulu 2017 dah. Ya gue dipaksa. Ya Mas Seri sahabat gue. Ya gitu, ya sahabat gue ya dari zaman. Tapi gue bilang gini, ya sahabat gue ya sama nongkrong-nongkrong biasa aja. Ada di SMA tuh ya kan dulu nongkrong-nongkrong ya kan. Tapi gue ada mau nyari temennya ada bakatnya. Ya udah yang kayak hip hop, break dance, ya kan. Tapi teman-teman yang nongkrong itu kan baik-baik, tapi gue udah gabung. Tapi gue pengen keluar, biar ada kemajuan. Jangan nongkrong di dalam gang dalam daerah gue mulu. Tapi kadang-kadang orang sombong, lu sombong gini, orang dihina gini. Biarin gue main di luar aja. Ya memang hidup ya kan, gitu. Ya. Gitu lah. Temen gue yang sahabat ya ada, tapi pada ngilang-ngilang. Tapi gue nyari sendiri. Gue punya keahlian, misalnya hobi gue hip hop ya, gue hip hop di bidang. Karena hip hop tuh ada keahliannya. Gua lo anggap sahabat lo nggak gua? Sahabat ya. Seni. Mas Heri seni juga. Kayak gue nyari temennya yang ada seninya. Ada. Ini apa namanya? Ini waktu sekarang ini waktunya Benny lagi menceritakan tentang dirinya, sahabatnya. Gitu. Jadi mungkin ini topiknya Benny sih kayaknya. Iya sih, kayaknya temanya lu aja bahas lu doang nih Bang. Gua pengalaman kayak gitu. Iya, benar-benar. Tapi setuju sih. Setuju ya? Setuju sih. Kan gua buat pelajaran aneh juga buat anak gua ntar. Iya. Buat situ juga. Mikir di sini Ben, kalau lo ngomong terus nggak nyampe gua bingung. Bagus punya Mas Heri, ya juga kena tuh. Mas Heri. Oke, jadi gini. Sorry nih, gue sebenarnya pengen bahas tentang Gen Z dan kalau kita apa nih maksudnya milenial ya? Milenial. Tapi gue maksudnya mau ngobrolin soal persahabatan dulu nih. Pengertian persahabatan itu menurut lo gimana Yan? Iya sih. Jadi persahabatan kan next levelnya, persahabatan itu next levelnya dari pertemanan ya. Temen lo bisa siapa aja dan lo bisa cocok sama siapa aja. Tapi kan belum tentu dia bisa cocok sama lo dan satu frekuensi sama lo. Gitu ya. Kalau misalnya lo nyaman, komunikasinya memang nyaman, terus pola pikir lo sama dasar pemikiran lo sama gitu ya. Jadi kecocokan sih Bang. Kecocokan gitu ya. Mungkin itu dikatakan sahabat sih. Gitu ya. Mungkin bagi gua kalau teman dan sahabat itu ya ada satu sisi ya, ada sisi transisional ya yang memang memang tidak ada ucapannya, tidak ada akadnya gitu kan. Jadi misalnya lo sama temen lo nih, sama sahabat lo, sometimes kan dia ngasih waktunya, ngasih perhatiannya gitu kan, ngasih something sama lo segala macem. Cuman memang itu kan tidak tidak diucapkan kan. Gitu. Lo ngasih ke dia juga ngasih waktu lo, ngasih perhatian lo, ngasih pikiran lo segala macam. Tapi itu nothing tulus kan. Gitu. Jadi kemungkinan kecocokan aja sih. Kecocokan aja. Frekuensi gitu. Banyak orang yang memang temenan gitu ya. Ya dia temenan, tapi sebenarnya ya dia cuma butuh orang aja gitu kan. Kita mah sosial. Jadi saat kita mau ngumpul di satu grup gitu ya, kita butuh temen aja buat ngobrol gitu. Tapi sebenarnya jiwanya nggak nyaman. Kan ada kan temen lo yang satu nih misalnya yang suka mau bukan, apa yang suka apa gitu kan, yang suka negatif. Tapi lo tetap di situ kan. Tapi lo nggak ngelakuin juga gitu. Karena gue nggak suka nih. Gitu gue nggak mau gitu, ya kan?
gitu. Tapi ada satu orang yang diem aja nih, misalnya cuma liatin gitu. Ya sebenarnya cuma pengen kumpul aja gitu, cuma pengen ngobrol segala macam. Mungkin itu yang disebut temen. Tapi sahabat ya udah, lu bakal ilangin itu semua, topeng-topeng lu kan, lu ilangin semua, lu apa adanya gitu. Lu apa adanya, ya. Dia juga apa adanya gitu kan. Terus lu komunikasi, dia juga bisa cerita apapun gitu, tanpa lu takut cerita itu kemana-mana misalnya. Itu sahabat sih menurut gue. Sama nggak kalau sama pengertian, kalau gue ya, pengertian gue sih sebenarnya sahabat itu adalah teman rasa saudara. Oh iya. Sama nggak sih? Iya, hampir mirip sih. Kan ada ini bang, kan ada lagunya bang. Apa itu? tuh? Persahabatan. Nah itu pakai kepompong. Iya. Kalau gue sih, gue mengartikan ya, menginterpretasikan bahwasanya persahabatan itu adalah pertemanan tapi rasa saudara, karena ada rasa care-nya. Iya, ada rasa ya care-nya. kan? Yang tinggi gitu loh. Kalaupun ada masalah apa segala macem. Cuman gue gini Yan, kalau gue nggak tahu dari lo nih, ini gue ngomong dulu. Gue tuh menganggap, mungkin gue dianggap orang sahabat gitu kan. Dia peduli, care sama gue gitu. Gue nganggap dia sahabat, gue nganggap dia saudara gitu. Tapi gue nggak, kalau gue pribadi gue nggak mau GR. Dalam artian gini, gue nggak mau GR kalau dia juga menganggap gue sebagai saudara ataupun sebagai sahabat. Iya kan? Karena ternyata gue menganggap dia, bahwasannya gue menganggap dia sahabat gue, tapi gue nggak mau dia ternyata enggak. Gitu kan? Dan kadang-kadang kalau kita deket sama orang, itu ada jealousnya, cemburu sosial sama orang. Nah makanya gue nggak mau GR. Dan juga gini, manusia itu kan punya grafik mood ya. Mood itu kan naik turun. Nah, gue tuh juga nggak mau mencederai diri gue, nggak mau mencederai dia, karena gini, mungkin nih kalau pertemanan, gue nggak tahu, misalnya gue sama lo bersahabat gitu kan, mood lo lagi nggak bagus, gue menceritakan kebahagiaan gue nih, lo nanya sama gue, apa kabar? Wah, gue hari ini happy banget nih, tapi mood lo lagi nggak bagus, lo bisa nggak seneng. Nah, itu kadang-kadang bisa mencederai dan ngelukai gitu loh. Nah, makanya gue tuh nggak mau GR untuk mengakui itu sahabat gue gitu. Ya, tapi gue menganggap. Dalam hati gue menganggap kalau lo punya masalah, lo ada apa, gue akan care sama lo. Tapi kalau dia nggak menganggap gue, lah gue takutnya begitu. Kalau dia misalkan berteman, punya sahabat lain di luar sana, gue nggak mau cemburu. Kalau gue sih begitu. Gue nggak tahu kalau dari lo seperti apa. Itu bukan di pribadi ya? Iya, jadi memang kan kalau persahabatan tuh setahu gue gitu, Yan, bener-bener sahabat tuh ada jealousnya. Gue nggak tahu nih kalau misalnya dari lo gimana. Iya sih, ya sebenarnya pengakuan sahabat itu ke grade-nya beda-beda bang. Ada yang mungkin tolak ukurnya sahabat itu dia nyaman ngobrol sama lo. Ada juga yang sedalam lo tadi tuh. Gue sampai pengakuan dan segala macam, afirmasi gitu-gitu kan, supporting, giving segala macam gitu. Jadi grade-nya persahabatan yang kata lo dan kata gue kan levelnya beda nih. Segala macam. Dan dia juga punya ruang lingkup privasi gitu yang memang bisa di-share oleh sahabat apa keluarga gitu. Ada orang yang membatasi itu kan bang. Ada yang ya udah sahabat ya lu tahu semua tentang gua segala macam, luka lu tuh pokoknya support system gua atau enggak lu harus selalu ada buat gua, makanya lo jealousing gitu kan. Tapi ada satu sisi kekhawatiran. Di salah satu sisi ya ada orang yang nggak begitu gitu loh. Sahabat sama teman tuh cuma beda tipis banget gitu kan. Iya kan ya, maksudnya itu lumrah sih. Cuman sebenarnya gini bang, kalau saat lo ngobrol sama dia gitu ya. Nah, lu kan nyamain frekuensi tentang persahabatan ya. Lu kan gini, lu kan kadang-kadang juga mengagumi orang sesuai dengan personalitinya kan. Nah, lu ngeliat orang nih, misalnya Mas Heri gitu. Wah, Mas Heri ini emang keren banget gitu kan. Maksudnya gila sih, pintar, wibawa gitu kan. Kaya lagi gitu kan. Kaya. Keren sih kagak sih. Jangan gitulah. Iya, di satu sisi sahabat lo itu. Karena kita mengagumi karena kita mengagumi orang tersebut dan orangnya itu baik sama kita gitu. Kita menganggap terlalu overthinking gitu. Kayak Mas Heri, merasa memiliki gitu. Padahal dia baik sama semua orang gitu. Ya itu sih yang lu bilang itu geran gitu. Cuman kan di satu sisi nah dulu Rian lagi ngomong Ben lo gerutu mulu. Nah di satu sisi kan, di satu sisi kan gini bang, ya lo boleh aja menganggap dia saudara, boleh menganggap dia sahabat segala macam, tapi lo juga harus lihat dari sudut pandangnya dia dan lo harus menghargai apa yang memang dia utarakan dan dia ungkapkan kepada lo. Misalnya
kita kan bisa nanya ya, Mas lu nyaman nggak kayak gini? Gue begini sama lu nyaman nggak gitu kan? Jangan sampai lu pikiran lu aneh-aneh nih gitu. Karena niat gue gini misalnya. Oh nggak apa-apa kok, gue juga biasa kayak gitu kan udah satu frekuensi tuh. Nah itu kan setahun 2 tahun, masa lu nggak bisa klub gitu kan? Tanpa lu obrolin kayak gitu. Mungkin awal-awal lu bakal bilang dia, oh lu baik ya misalnya. Lu cocok nih sahabat gue dalam hati lu kan. Tapi dia nyaman gak sama lo kan gitu? Nah itu benar. Nah saat dia nyaman sama lo kan kelihatan bang. Nah itu sih secara nggak langsung ya udah naturalia aja sih. Kita makhluk sosial gitu kan. Kalau dia nyaman sama kita dia juga nggak kemana-mana gitu kan. Nah tapi memang ada batasan-batasan yang memang harus kita hargai dan kita harus peka juga. Misalnya lu lagi sedih nih, lagi sebel kan, temen lu lagi banyak kerjaan, apa nggak lagi stres gitu, nih kayak gini capek gitu kan. Nah, lu memasangkan kehendak lu nih, gitu. Lu kan sahabat gua gini. Ya, tapi nggak segitunya, bro. Kan gitu ya. Itu berarti jatuhnya gini. Itu berarti semua tentang gue. Nah, jatuhnya gitu. Itu kan ego kan. Boleh. Ego kan. Gitu. Nah, itu sih yang mesti kita sama-sama pahamin gitu ya. Nah, itu juga karena pengalaman ya. Maksudnya gue mungkin pengalaman gue pernah mengalami waktu gue SMA gitu kan. Kenapa gue ngomongin ini? Sebenarnya tadi gue memang pengen bahasnya sih Gen Z sama milenial ya. Cuman gue memang kok ini kayaknya enak gue bawa gitu kan. Sambil gue buat belajar ke depannya bagaimana gitu. Nah gue tuh waktu SMA juga pernah ngalamin. Gue punya sahabat gitu. Baik care sama gue. Gue kenalin teman-teman gue yang lain. Tapi gue ditinggal. Nah, gitu kan. Dan gue sakit hati. Gue nangis. Nah pada masa itu kan gue masih bocah ya. Masih remaja. Dan gue belum bisa menilai kehidupan itu ajaib. Dan bukan semua tentang gue. Gitu loh. Jadi ya lambat laun gue belajar gitu loh. Semua tuh bukan soal tentang kita. Betul. Gitu kan. Betul. Dan gue akhirnya juga berpikir bagaimana kayak lo bilang tadi peka. Betul. Kita tuh kayak peka gitu loh. Nah, ini manusia ini kita pertemanan nih. Ya dia mau berteman sama siapa aja bebas aja, sah-sah aja gitu. Nah, untuk membatasi itu sebenarnya kalau gue pernah melihat juga orang tuh sampai jelas-jelasan, dan gue pernah dijelasin juga sama orang. Dan akhirnya gue beranggapan gini, sama satu lagi nih pengalaman. Kadang kita tuh perbedaan masalah apa ya namanya ya? Mungkin gini, dia orang kaya, gue orang biasa. Nah, kadang-kadang itu bisa bikin cemburu. Oh dia bertemannya sama orang kaya doang nih, ya kan? Bisa kayak gitu-gitu nih. Nah, gue akhirnya mikir, bagaimana caranya gue supaya tidak berpikir seperti itu dan gue positif. Ya gue nggak mau kegeeran dan nggak mau terlalu percaya diri. Tapi gue menganggap dia sahabat gue. Gitu. Jadi dia mau berteman sama siapapun, mau kemana pun, ya menurut gue sah-sah aja. Dan gue akhirnya nggak sakit hati. Karena ketika gue memaksakan semua tentang gue, ya gue sakit hati dong. Dan ngapain juga gitu loh. Gue mematikan perasaan gue sendiri. Benar, setuju. Ya tapi itu kalau menurut gua gitu loh. Manusia gitu ya. Lo mau ngomong? Enggak sahabat manusia gitu. Itu orang kaya kan misalnya gitu. Nah, dan satu hal juga karena gini juga ya. Manusia itu kan makhluk sosial memang ya. Yang saling membutuhkan satu sama lain. Kadang-kadang juga ada orang yang berpikir gini, lo datang ke gua cuma butuhnya doang. Iya. Padahal misalkan ada orang datang ke rumah gua, tapi nggak ngapa-ngapain, cuman ngobrol nih pengennya. Tapi dia butuh kan? Iya. Tetap butuh kan? Butuh. Berarti orang datang ke siapapun, jatuhnya butuh kan? Betul. Emang transaksional kan? Iya. Namanya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Betul. Jadi nggak ada istilah kata, lo datang ke sini cuman butuhnya doang. Bener. Kan butuh. Silaturahmi namanya. Silaturahmi. Nah, tapi kan ada yang gini mas. Datang misalnya gini nih. Datang tuh cuman pengen minjem duit atau apa, ya tapi butuh kan memang. Sebaliknya sebenarnya kita tuh saling direpotin aja satu sama lain. Gue ngerepotin Rian ngerepotin temennya atau bapaknya apa siapa, gue nggak tahu ya gitu. Terus Mas Heri gitu kan, sebenarnya itu makhluk sosial begitu. Itu makhluk sosial sebenarnya. Jadi kalau kalimat ada, lo datang cuman butuhnya doang, sebenarnya menurut gue sih belum terlalu paham ya. Enggak sih, bener nggak sih? Gue sih kalau menurut gue sih kayak gitu. Nah itu soal pertemanan nih. Tapi kita bahas aja, artinya kan kalau butuh ya, artinya silaturahmi lah ya gitu. Silaturahmi. Ya, jadi memang setiap manusia itu datang kepada manusia yang lain itu pasti ada kebutuhannya, meskipun cuma ngobrol.
Ya kan ngasih nggak selalu uang, Mas. Iya. Itu kan perhatian, waktu, Ah. gitu kan. Kayak Mas Heri ini ngomongin waktunya buat kita kan. Iya. Ya, ini Kalau saya datang ke rumah saya bilang, Ben, lu kesini mau pengen butuhnya doang lu. Emang lagi butuh ngobrol, lagi bete. Mas Heri datang ke rumah lo butuh apa? Hah? Mau nonton, ngobrol, Butuh kan? butuh. Kita Takutnya bahasa sini sosial, butuh kita- doang lu, butuh nonton kan. Kita butuh teman, kita Iya. butuh teman ngobrol, Iya. kayak Nah, gitu. jadi gua menginterpretasikan sebuah persahabatan itu jadi gitu. Pertemanan nggak bisa dipaksain, nggak bisa semua tentang gua, nggak bisa semua tentang lo. Jadi ya gua nggak mau GR gitu aja sih. Itu kalau menurut gua. Kalau lo mungkin ada tambahan atau apa, Iya. gua nggak ngerti. Ya paling logikanya dibalik aja, Bang. Nah. Sebenarnya kita kan lebih baik memberi daripada menerima ya. Oh, gitu. exactly tuh. Nah, satu sisi ya kita harus selalu meningkatkan kapasitas kita dalam hal memberi apapun, perhatian, mungkin waktu dan segala macam. Kalau kita, Sayang, ya kan? ya benar. Ke siapa itu? Kasih Kalau apa? kalau Gitu, ke istrinya siapa? Sembarang. Dia mulai mau menjurus mulai, nih. mulai. Iya, lihat Mulai. aja tadi tonton Irfan. Iya, iya. Nah, saat lo punya capability untuk itu, untuk memberi gitu, apapun itu, Bang ya. Maksudnya orang kan punya level kedewasaan gitu. Orang kedaya tuh nyaman misalnya. Nah, itu kan salah satu lo memberi insight, memberi benar. masukan, memberi kenyamanan sama dia. Ya kan ya gimana caranya ya lu banyak memberi, orang juga bakal suka sama lu kan. Ya, meskipun memberi panggung untuk bicara ya. Iya, nggak ada masalah gitu kan. Memberi itu kan pahala juga buat Iya. Nice. orang kan gitu kan. Nah, itu di satu sisi kita fokusnya di situ aja, Bang. Nah, ini pertemanan tuh gitu. Saat lo fokus pada itu ya, lu nggak akan jealous ke yang lain sih, karena lu fokusnya ya udah, masalahnya gua emang nggak pantas buat dia misalnya. Dia pandangannya tinggi, ya memang Tuhan itu nggak melevelkan pemikiran kita ke orang yang seperti itu gitu. Karena gini, banyak orang pura-pura, Bang. Gitu ya, gue pura-pura suka sama lu, pengen manfaatin lu misalnya, atau enggak gue pura-pura baik sama suatu lingkungan, gitu ya, gue pengen ngambil buat benefitnya aja nih. Sebenarnya gue nggak nyaman, tapi gue paksain supaya gue dapat apanya. Memanfaatkan ya. Iya, banyak orang kayak gitu. Di satu sisi, ya udah, saat lu tidak satu frekuensi sama orang, dan lu itu berusaha untuk menjadi lebih baik gitu ya, lu baik-baik terus nih untuk ngasih orang gitu, lu nggak satu frekuensi, ya berarti emang bukan di level lu gitu. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang bikin dia nggak nyaman. Kayak gitu kan. Kan ada tuh yang film Korea tuh, gue tahu waktu itu cerita dia bilang gini, ada dua sahabat nih, Bang ya, cewek sama cewek gitu ya, dia sahabatan, care banget nih. Nah, yang satunya itu udah nikah sama suaminya. Nah, cewek ini nih secara nggak langsung sebenarnya jahat sama ceweknya ini, tapi di depan itu baik banget. Punya misi tertentu. Punya misi gitu, pengen misi. Sebenarnya dia nyeting sesuatu untuk ngancurin nih cewek gitu. Tapi nih cewek nih sebenarnya depannya baik banget gitu. Nah, itu dia memasang sesuatu, ujung-ujungnya apa? Dideketin suaminya, mungkin ngambil something gitu kan, sama lo, sama hidup lo, segala macam gitu sih. Jadi semua yang kenyamanan kita itu kan hanya di permukaan aja, ngobrol segala macam. Selama itu masih koridor, masih lo baik-baik saja, ya lo jalanin. Tapi ada batasan tertentu yang memang nggak bisa lo masukin di situ. Gitu, dan lu hargain itu gitu. Berarti kita harus bisa untuk bertindak ataupun bersikap untuk mengatakan tidak ya kepada orang ya. Betul. Karena walaupun itu sahabat lu gitu. Ya, karena itu setidaknya bentuk preventif kan. Bentuk defend juga kan. Jadi kita memang berhati-hati di sana ya. Dan saat lu bilang tidak, dia nekat nih misalnya, ya berarti emang something nih orang nih misalnya. Ya, jadi malah ketahuan kan. Malah ketahuan. Kalau kita peka. Kok dia ngejauh nih, padahal kita nggak mau nih, nggak mau segala macam. Itu batasan lu ya gitu. Terus dia coba nih maksa gitu kan. Ya berarti nggak tulus nih orang, atau nggak mungkin ada satu sisi yang nggak selevel sama kita nih gitu. Kayak gitu sih. Ya, makanya itu ya, gue kayak juga mengambil kesimpulan bahwasanya ya gue nggak mau terlalu GR, nggak mau terlalu pede. Bukan semua tentang gue. Dan juga bukan semua tentang lo. Kita juga punya kehidupan masing-masing di luar sana. Tapi untuk masalah care, untuk masalah saudara, oke. Masalah bisnis apalagi, gitu kan. Jadi ya memang pertemanan juga ada yang menurut gue tuh, lo bisa berteman sambil berbisnis. Lo bisa juga cuman lo nggak bisa berbisnis sama dia, tapi lo bisa berteman. Itu ada. Nah, itu dari gue gini, karena ya kadang kalau gue memilah gitu kan, lo bisa berteman sama gue, tapi untuk berbisnis mungkin belum gitu. Lo bisa nih berbisnis juga sama gue, gitu kan.
Dan mungkin juga gue nggak tahu nih di situ apa gue yang memanfaatkan dia atau dia yang memanfaatkan gue gitu kan. Tapi memang secara tidak langsung manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan. Betul. Cuman yang penting nggak ada sisi negatif yang kayak di film itu. Betul. Gitu. Kalau lo manfaatinnya demi kebaikan sama-sama baik gitu nggak ada masalah. Cuman kalau niat lo udah something ya gitu, terhubung gitu ya, itu another case sih. Iya. Dan gue pun juga kalau ginian, kalaupun ada teman gue yang kadang memang berlaku menurut gue ya kurang baik ke gue gitu, gue jadinya memang gue membatasi gitu. Tapi gini, gue mikir apa yang bisa gue manfaatin dari lo supaya kita tuh tetap berteman dengan baik. Jadi gue ngambil positif-positifnya. Oh kita kayak gini. Ada yang maksudnya dulu tuh gue pernah tuh zaman gue SMA tuh, gue mikir nih, gue kok diginiin gitu sama teman gue. Terus saya mikir, gue tuh peduli sama lo gitu kan. Tapi kok lo kayak gitu dalam hati gue kesel, gue terlalu pede, terlalu GR, akhirnya gue kayak sakit hati sendiri gitu. Nah akhirnya gue belajar lama-lama dan gue di situ tuh gue gini, gimana caranya gue tetap deket sama lo? Ya karena dia baik, pinter juga, gue suka gitu kan orang pinter gitu kan. Iya setuju. Nah akhirnya apa yang bisa gue manfaatin gitu? Dan akhirnya ya alhamdulillah gue memanfaatkan sesuatu yang baik dan kita balik lagi berteman. Gitu. Oke. Ya all about pengharapan sih. Saat lo kecewa sama sesuatu kan bukan karena dianya, kan? Karena kitanya aja berharap kan. Kita pengen sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita, makanya kita kecewa. Gitu. Nah coba dibalik lagi gitu. Fokusnya ya udah sama apa yang kita bisa kasih ke orang gitu. Dan sebenarnya kan ketulusan itu kan lebih penting kan Ban. Ya walaupun kita mungkin sesekali ya kita pengen berharap orang juga baik sama kita. Cuman kan itu nggak bisa kita paksakan. Benar. Kita cuman fokus aja sama apa yang kita bisa kontrol. Jangan kita mikirin orang itu mesti gimana sama kita, orang itu mesti baik sama kita akan dikasih something sama kita. Kayaknya itu pokok permasalahannya di situ sih. Kita terlalu fokus sama sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang kita mendingan fokus sama yang kita punya aja gitu, yang kita bisa kontrol, apa emosi kita ya kan, kita bisa kontrol. Ya udah, gimana caranya gue bisa pintar kayak dia nih, gitu kan. Nah, mendingan fokusnya di situ kan. Iya, karena kan butuh nyari ilmunya. Nyari ilmunya segala macam. Ya kalau minta nggak apa-apa, itu bentuk komunikasi. Bro, gue ajarin dong misalnya. Bro, gue ini itu. Lu fokus sama diri lu sebenarnya. Kalau nggak dikasih ya udah nggak kecewa gitu. Lu punya another jalan lagi gitu kan. Paling gitu sih. Berarti kalau untuk secara pertemanan yang intim ya jatuhnya ya, lu belum pernah ya ngalamin hal itu? Wah, intim tuh gimana, Bro? Ya, pertemanan yang intim. Nggak kayak gitu. Iya, sorry untung nggak kelihatan di kamera. Kayak Benny bisa jelasin nih. Intim itu kayak teman akrab banget. Kalau ada apa-apa masalah cerita. Gue misalnya gimana ya masuk-masuknya. Gue punya cerita nih, mau nyari kemasukan, dikasih saran sama dia gini-gini. Itu intim. Iya, intimnya itu yang berguna-guna gitu. Yang berguna-guna. Bukan guna buat dukun, bukan. Yang berguna. Tapi bener. Iya nih, contohnya kayak gini. Barang gua bagus gak? Ya hasilnya jelek, tapi lu yang bagus tuh nggak bagus tuh teman kayak gitu. Kalau teman bagus nih, kurang nih Ben, ini harus begini. Nah, ini bener. Gitu. Baju gua bagus gak? Kata Nora di Ben ini. Nah, harus gini. Tapi kalau bilang kata Nora bilang bagus, nah itu nggak bagus. Gitu. Nah, itu teman intim yang sayang banget gitu. Belum. Oke. Jadi gitu. Kesimpulan dari kesimpulan atau konklusi dari persahabatan itu mungkin ya. Ini kalau sudut pandang gua atau kita lah. Jadi kita berteman itu ya juga harus paham, harus peka. Satu, peka dan bukan semua tentang kita. Ya kan? Maksudnya kita tuh ya gua, lo. Kenapa lo Ben? Ya, bukan semua tentang kita dan ya kita juga maksudnya jangan terlalu kepedean, kegeeran yang harus diperhatikan, yang harus juga dekat banget gitu kan. Ya, mungkin kayak gitulah ya kesimpulannya ya. Jadi memang makhluk ini adalah manusia itu adalah memang jelas makhluk sosial yang memang saling membutuhkan satu sama lain tapi juga punya kehidupan masing-masing. Nah, kecuali kalau hubungan suami istri ya beda lagi ya. Mungkin kesimpulannya kayak gitu ya. Konklusinya. Oke guys. Tadinya kita mau bahas Gen Z sama milenial, asik. Tapi ternyata
obrolan tentang persahabatan ini, pertemanan ini cukup lumayan panjang. Dan kita tutup setelah ini, kita lanjut di menit berikutnya. Kita mau istirahat dulu, kita mau santai-santai dulu. Nah, kita bahas nih soal Gen Z dan juga milenial, gen milenial gitu ya. Oke, tetap di Ngobrol Ajaib. Obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang hal-hal yang ajaib yang ada di kehidupan kita ini, di alam semesta ini. Oke, thank you ya Ben. Thank you ya. Thank you. Habis ini kita ngobrol lagi, Ben. Lo mau nge-rap ya Ben? Soal persahabatan. Sahabatan. Oh, dan satu lagi, kita tetap di butik LL ya. Iya, nih. Iya nih, harus nih. Iya. Butik LL nih. LL Butik Fashion Designer. Oh, nikah bikin baju di sini. Oh, siap. Yang bikin Mas Heri juga. Oke, Ben. Lanjut, Ben. Ya, gua nggak tahu. Persahabatan. Sahabatan. Yo, kita persahabatan. Kita lari-lari ke di perapatan. Apa lagi? Awak gelap, lupa gue. Lo bikin lirik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi lumayan ngalir ya. Ya,